Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Kristus, yang dimana kita pada malam ini yang dipenuhi berkat ini, kita dapat berkumpul untuk merayakan pendalaman iman, yang dimana dengan tema saudara yang terkasih, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang telah kita buat di hadapan Allah, maka marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita. Bersama mendengarkan Injil menurut Matius. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan. Tadi kan kita udah mendengarkan Injil di Matius sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu dipanggil untuk memimpin dan melayani. Nah, berarti di sini ada dua kata kunci. Kita memimpin, selain memimpin, kita juga melayani. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman sekarang bahwa pemimpin itu layaknya dia hanya ingin mendapatkan kekuasaan. Dia merasa dia paling berkuasa, dia merasa dirinya paling penting. Tetapi dalam ajaran Injil Matius ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin itu bukan tentang kekuasaan, bukan tentang duniawi, tetapi tentang melayani. Maka di sini kami mengambil tema dipanggil untuk memimpin dan melayani sesuai dengan dalam ajaran Injil Matius bab 20 ayat 6 sampai 28 seperti yang dibacakan teman kita tadi. Nah, di sini ayat Injil Matius bab 20 ayat 6 sampai dengan 28 mengajarkan kita tentang prinsip dasar kepemimpinan dalam kerajaan Allah yang berbeda dengan prinsip duniawi. Seperti yang saya katakan bahwa di prinsip duniawi ini kita seringkali menganggap bahwa orang yang memimpin itu orang yang berkuasa, mengatur, dilayani ataupun sebagainya. Tetapi teman-teman, dalam Injil Matius ingin mengatakan kepada kita bahwa menjadi pemimpin itu artinya kita menjadi seorang pelayan atau melayani. Berarti prinsip duniawi jelas berbeda dengan prinsip yang diajarkan Yesus. Yesus ini ingin menegaskan bahwa siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan, seperti yang ia katakan dalam Injil Matius tadi. Dan ingin yang terkemuka harus menjadi hamba. Nah, kita kan tahu ajaran Yesus, dia sendiri selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus melayani dengan sepenuh hati. Melayani berarti bagi Yesus itu memimpin itu bukan hal yang kayak aku pemimpin berarti aku paling terdepan, aku yang paling berkuasa, tidak. Tetapi ketika kita menjadi pemimpin, kita dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Halnya seperti yang kita lakukan sekarang, kita saling berbagi pengalaman, sharing. Nah, teman-teman, bukan berarti saya ngomong seperti ini saya sudah menjadi pemimpin yang luar biasa, tidak. Tapi di sini kita mau kita semua saling belajar, sharing-sharing tentang pengalaman yang kita alami selama ini. Di sini juga seperti yang kita ketahui, Yesus ini memberi teladan tertinggi dengan datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Maksud Yesus ini dia akan memberikan tebusan bagi banyak orang seperti dia wafat di kayu salib, menebus dosa kita manusia. Tentu kita sendiri tidak mungkin bisa seperti Yesus wafat di kayu salib, itu bukan hal yang mudah, tetapi hal sederhana yang bisa kita lakukan ya seperti ini, kayak melakukan pendalaman iman, melayani sesama. Misalkan kita pulang kampung gitu kan, kita melayani umat-umat di sekitar kita, ngadain sekolah minggu, itu adalah salah satu contoh menjadi pemimpin kecil. Contohnya juga di kampus, kita kan setiap pagi ibaratkan, nah itu juga contoh menjadi pemimpin sederhana gitu. Menjadi pemimpin itu tidak harus kayak jadi presiden, tidak harus jadi kayak bupati, tidak, tapi jadi pemimpin itu bisa dimulai dari hal kecil seperti yang dilakukan tadi Bapak Petrus hanya memimpin. Juga kita di dalam kelas kan setiap pagi kita dilatih untuk memimpin ibarat itu adalah contoh hal kecil yang bisa kita lakukan menjadi seorang pemimpin. Nah, selain di Injil Matius juga ada terdapat dalam dokumen-dokumen gereja. Di sini kami mengambil dua, yaitu Konsili Vatikan kedua seperti Lumen Gentium menegaskan bahwa semua orang dipercaya dengan panggilan khusus oleh Tuhan, termasuk panggilan untuk melayani dan memimpin dengan sikap rendah hati dan penuh kasih. Nah, di sini juga Lumen Gentium juga menegaskan bahwa menjadi pemimpin itu kita harus bersikap rendah hati, juga ditegaskan untuk melayani, sama hal juga dengan dikatakan tadi di dalam Injil Matius. Intinya di sini ingin dikatakan bahwa kita sebagai pemimpin harus memiliki hati yang rendah hati, memiliki jiwa kepemimpinan itu untuk melayani, bukan maunya dilayani. Seperti kita ketahui juga bahwa kalau pemimpin yang sekarang ini bukan berarti kita menjelekkan mereka, tapi kebanyakan mereka hanya kayak ngomong kan, tapi tidak ada tindakan nyatanya. Kalau kayak gini kan kami kan hanya memberikan teori ini. Semua orang juga bisa teori itu dari HP, gimana sih jadi pemimpin yang baik, gimana. Tapi kita tidak hanya sampai di teori, tapi juga kan kita ada melakukan aksi sosial, nanti melanjut kaderisasi. Jadi contohnya tuh kakak hanya ngomong di sini, ngomong kayak jadi pemimpin itu harus rendah hati, harus gini-gini, tapi kita mempraktekannya tuh dengan aksi sosial yang kita lakukan tadi. Contohnya membersihkan
posyandu tadi, itu adalah salah satu contoh aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin, yaitu perhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan juga dikatakan dalam katekismus gereja Katolik mengajarkan bahwa pemimpin dalam gereja juga pemimpin itu untuk melayani, atau misalnya seperti pastor kan sebagai pemimpin. Tapi kalau menurut saya kan kayak ketua OMK itu kan bisa untuk memimpin umat manusia ataupun orang muda Katolik untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih kayak mengajak mereka orang muda. Sekarang kan banyaknya anak OMK atau muda-muda Katolik anak muda-muda sekarang ini kan malas pergi ke gereja. Jadi dengan adanya ketua OMK itu pasti dia akan mengajak umat anak muda itu lebih aktif lagi pada gereja ataupun pada kegiatan OMK. Nah, benar sekali. Kalau sharing dari saya pribadi sih, untuk menjadi pemimpin ibadat memang tidak mudah kan, tetapi seperti yang kita ketahui kan di kampus tuh ada kayak kewajiban kita kan melaksanakan ibadat pagi. Jadi kita melaksanakan ibadat pagi pastinya ada absen bergiliran kan untuk ke Biong sama itu Pak Amadi, kami ramai-ramai, ada semester 1, ada semester 3, ada kami. Nah, di sini memang kayak dulu kan selalu bilang, ih aku bisa ndak ya kira-kira kayak gini, kayak aku bisa ndak ya, walaupun ternyata tuh setelah kakak udah turne tuh ternyata rasa mimpin di kampung orang sama mimpin di tempat kita di kampus sangat berbeda. Ibaratnya kalau pas datang tuh kan kakak kan disuruh mimpin kan, mimpin ibadat hari Minggu tuh sama Pak Amadi dengan ada itu ada tingkat juga Irfan namanya, kami berdua mimpin kan. Rasanya tuh kayak padahal tuh pas di kampung tuh kayak udah sering gitu kan, tapi pas datang hal tuh kayak rasa, ih kok aku jadi kayak gini ya, kayak hati tuh nggak tenang, takut iya aku bisa nggak ya, hal ini iya aku bisa, karena aku ini orangnya kayak nggak percaya diri juga gitu, nggak sepede yang gimana ya, tapi kalau sekali udah dijalani tuh kayak mengalir gitu. Emang kadang tuh kalau emang kita udah niat, kita tuh tulus untuk melayani itu pasti kayak Tuhan ngebantu gitu. Aku selalu mikir kayak gitu setiap melayani gitu, walaupun pastinya kakak ini banyak sekali kekurangan, kakak nggak bisa yang namanya mazmur, nyanyi itu paling ibaratnya kayak bukan bidang gitulah, karena pun kita pasti banyak ya. Nah, yang di sini yang kita telah menjadi putra putri Allah dengan mendengarkan sering-sering berbagai sharing dari teman-teman tersebut. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi kan kita udah melakukan pendalaman iman sama aksi sesuai juga. Langkah terakhir yang kita lakukan sekarang itu adalah kaderisasi. Dipanggil untuk memimpin dan melayani, sama juga di pendalaman iman tadi. Nah, di sini kami akan memberikan kaderisasi tentang bagaimana cara memimpin ibadah pagi yang baik dan benar. Nah, seperti yang tadi kakak bilang di awal, kami melakukan kaderisasi sederhana ini bukan berarti kami udah mahir atau udah paling pandai gitu dalam memimpin. Tapi di sini
kita semua mau sama-sama belajar gitu bagaimana sih yang memimpin ibadat yang mana. Nah, sebelum masuk ke inti dari materi kita, kakak dalam kehidupan rohani kita sebagai calon katekis atau guru agama. Nah, di pagi hari ini kan kita dituntut untuk selalu ibadat pagi. Nah, menurut yang paling pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita nih, ibadat itu bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan karena kita takut kita dikurang, enggak, tapi ibadah itu memang benar-benar dalam hati kita, niat kita, oh aku nih harus ibadat apa gitu, bukan karena kewajiban, bukan karena nilai, tapi tanamkan dalam hati kita bahwa ibadah itu harus kita lakukan karena itu adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini katakan bahwa ibadat di pagi hari merupakan kesadaran dalam hati kita seberapa penting untuk dilakukan, bukan suatu kewajiban seperti yang kakak bilang di awal tadi. Maka dari itu, ibadat pagi adalah langkah awal yang positif. Karena kita sudah mulai dengan hal-hal yang positif di pagi hari, kita harus yakin dan percaya. Yang kita dengarkan tadi, kita diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, yang pertama, persiapan memimpin ibadat yaitu persiapan jasmani, rohani, dan mental. Nah, di mana kita sebelum memimpin, pastinya kita menyiapkan batin, sikap, dan mental kita supaya kita pantas dan Teknik dan etika memimpin ibadat. Kita memimpin doa secara jelas dan khusyuk, yang dimana kita memimpin ini dengan penuh iman gitu, dengan mendalami ibadat yang kita jalani sampai berakhirnya ibadat. Terus yang kedua itu mengajak partisipasi umat melalui nyanyian, doa bersama, dan perhatian-perhatian yang kita jalani selama ritus ibadat-ibadat kita tersebut. Dan dimana melalui nyanyian tersebut kita bersama-sama umat merayakan ibadatnya. Dari kursi bangku kuliah misalnya berdiri di sini, terus angkat tangan kita terus menunduk kayak gini, setengah bungkuk badan kita menunduk kayak gini, terus kita pelan-pelan memasuki ke kursi yang di sini. Kita nih berdiri dulu, baru duduk dengan tatapan ke depan melihat yang di depan. Terus kalau ada kursi, duduk di kursi. Kalau misalnya tidak ada, kita duduk kayak gini dengan tangan atau badan yang tegak kayak gitu. Terus misalnya Biasakan di samping ada mimbar kan, kita biasanya kan pemimpin bacaan pertama sama Mazmur maju kan, yang kayak biasa tadi kayak disampaikan Petrus. Jangan langsung menunduk, tapi kita hadap dulu ke, misalkan ada salibnya kita hadap dulu, baru menunduk. Habis itu kita maju ke sini kan, baca kayak gini. Intonasi dengan terus kayak respon kita juga ada tatapan dengan umat. Hanya kan kadang saking kakak juga pernah merasakan dulu awal-awal mimpi tuh baca gini, saking groginya kan, tapi kayaknya biasa. Kualitas pemimpin ibadat. Nah, jadi di sini ada menjadi teladan iman dan pelayanan. Nah, untuk menjadi teladan iman dan pelayanan, kita sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus berani mimpin di depan. Kayak gitu tuh harus kayak orang kayak tegas gitu. Dari saya pernah memimpin ibadat. Sebenarnya pemimpin ibadat kan dari tunjukkan satu persatu pemimpin ibadat. Terus yang dimana ketika ada pemimpin ibadat itu saya sebagai penggantinya. Di situ saya merasa kesal sebenarnya untuk memimpin karena petugas-petugas yang ditunjuk itu tidak mau. Terus saya menjalankannya kayak dengan setengah hati untuk menjalankan ibadat. Terus dalam perjalanan ibadat itu saya dipercepatkan kayak gitu tanpa titik koma atau segala macamnya. Tapi setelah ibadat itu saya menyadari bahwa ternyata kita memimpin dan untuk melayani itu harus dengan hati yang penuh, dengan hati yang ikhlas. Nah, di situ saya berpikir bahwa ketika saya melakukan hal tadi, apakah hal itu bisa diterima oleh Tuhan? Komunitas Bas Gereja kelompok 13
Siap dipanggil. Dua, tiga. Sip. 1, 2, 3. Sip. 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Semangatnya sudah acuh sekali.